Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik barengan sama gue Taufik Noboyo. Hari ini gue pengen ngomongin tentang iPhone 14 biasa. Ini adalah iPhone 14 series terbaik yang bisa lo beli saat ini. Bukan yang Pro, tapi yang ini. Sebelumnya gue akan bilang terima kasih dulu sama siapa lagi kalau bukan sama toko HPD yang sudah meminjamkan device yang satu ini. Jadi bisa gue pakai lumayan lama. Gue coba, gue habak-habak, gue coba ini itu dan semua segala macam untuk akhirnya bisa mengeluarkan video seperti ini dan beropini ya. Kalau iPhone 14 ini is actually the one that makes sense dibandingkan dengan iPhone 14 Pro Plus atau mungkin bahkan Pro Max. Oke, sebelum pembahasannya jauh kemana-mana, spesifikasi dulu. Yang pertama itu adalah dari bagian chipset A15 Bionic, seperti iPhone 13 series dari tahun sebelumnya. Secara pilihan storage-nya itu ada opsi 128, 256, atau 512 GB. Untuk layarnya sendiri masih menggunakan Super Retina XDR OLED 6,1 inci, masih memiliki sertifikasi IP68, glass front and back tentunya dengan frame-nya itu adalah aluminium. Untuk kamera belakangnya ada setup 2 buah kamera 12 megapiksel main kamera dan juga 12 megapiksel ultra wide angle kamera. Sementara kamera depannya ini tetap masih sama menggunakan kamera dengan besaran 12 megapiksel juga. Secara koneksinya sudah menggunakan Wi-Fi 6 dan hadir dengan Bluetooth 5.3. Untuk besaran baterainya ini adalah 3279 mAh. Lagi-lagi gue tidak akan protes kalau emang lo ngerasa oh handphone ini secara spesifikasi kok mirip banget dengan tahun yang lalu, bahkan secara bentuk pun tidak ada perubahan. Jadi alasannya apa nih Vic? iPhone 14 biasa ini lo bilang adalah handphone yang paling make sense untuk lo beli di iPhone 14 series. Untuk bisa menjawab ini kita akan omongin dari yang pertama, itu adalah masalah battery life. Selama uji coba gue selama beberapa saat ini, iPhone 14 easily bisa mendapatkan screen on time itu ada di angka 7 jam. Bahkan the good news is di saat gue coba mendapatkan data lebih lengkap lagi gitu ya, seperti yang lo lihat saat ini, gue bisa mendapatkan angka screen on time itu 7 jam ya, dengan standby time yang hitungannya emang nih nggak terlalu lama, baru sekitaran 1 hari lebih sedikit. Tapi guess what? Untuk masalah baterainya, dia masih tersisa 27%. Tapi tentu untuk masalah ngecharge bukan yang paling cepat. Klaimnya iPhone itu dalam waktu 30 menit bisa mendapatkan 50%. Mengingat angka baterainya yang masih di angka 3000-an, sebenarnya bukan satu buah hal yang aneh. Nah, masalah baterai ini kalau dibandingin dengan iPhone 14 Pro, tentu rasanya lumayan berbeda gitu. Karena si iPhone 14 Pro berdasarkan penggunaan sebulan gue, screen on time-nya itu ada di angka 5-6 jam aja. Dari angka 100% sampai angka hanya sekian persen lah, di bawah 10%-an. Jadi ya, perbedaan screen on time-nya itu lumayan lama. Alasannya kenapa? Ya tentu adalah karena always on display yang selalu nyala. Kalau always on display-nya mati gimana? Ya sedikit banyak on par, tapi apakah yakin lo pengen membeli satu buah handphone yang punya capability AOD, tapi lo matikan? Balik ke diri masing-masing. Berikutnya, kenapa gue bilang si iPhone 14 ini adalah satu buah handphone yang paling make sense buat dibeli saat ini untuk iPhone 14 series? Jawabannya adalah dari sisi kamera. Ngerti iPhone 14 Pro itu punya 48 megapiksel, bisa mengambil foto secara raw dan segala macamnya. Tapi apakah akan selalu lo pakai? I don't think so. Bahkan the good news is untuk iPhone 14 dia menggunakan main kamera dengan modul dari iPhone 13 Pro tahun lalu. Jadi secara hasil ini sudah teruji dan juga nyaman dilihat, secara pewarnaan sudah oke. Jadi bisa gue bilang dari sisi kamera emang si iPhone 14 ini unggul banget gitu ya dibandingkan dengan iPhone 13 series sebelumnya. Jadi tentu secara hasil bisa gue bilang ya kalau misalkan emang cuma jepret-jepret biasa aja ya iPhone is an iPhone. Lo masih bisa ketemu flare dan secara color tone juga emang bukan yang paling bright, bukan yang paling punchy. But then again, the camera is pretty reliable buat lo mendapatkan hasil-hasil yang lo inginkan. Dan satu hal yang sangat gue suka adalah MFD atau minimum focus distance-nya. Dia ini lebih dekat ya dibandingkan dengan iPhone 14 Pro. Jadi ini lebih menguntungkan in a way. Dan ya untuk mode-mode yang baru keluar di tahun ini seperti cinematic mode tapi pada mode 4K, terus juga nggak ketinggalan action mode, lo masih bisa mendapatkannya di iPhone 14 biasa ini. Oke, ini hasil kamera belakangnya iPhone 14. Dan ya, posisi lagi ada di bandara ya. Lagi ada di bandara. Ke WC terus pulang ke Jakarta. Bilang DR-nya cukup terasa limited ya, baik yang main ataupun yang ultra wide. Tumben-tumben nih
apa namanya, beda white balance-nya. Sementara yang ini hasil kamera depannya. Nah, hasil kamera depannya begini nih. Kalau kita coba begini, lumayan. Ini ya, lagi-lagi bisa dibilang tidak sempurna iPhone, but it's quite good. Tentu tidak semuanya menarik gitu ya, karena untuk bagian layar, gue akan akuin iPhone 14 ini masih kalah dengan iPhone 14 Pro. But still, iPhone 14 has a good sound kok. Jadi stereo speakernya emang bisa dipertanggungjawabkan dan juga bisa banget lo pakai untuk nonton multimedia sehari-hari. Perpaduan antara layar dan juga suaranya membuat iPhone 14 ini masih masuk dalam jajaran top 10 handphone yang nyaman untuk dipakai nonton multimedia. Nah, tapi tentu kita nggak lengkap ya kalau kita udah ngomongin satu buah handphone tanpa ngomongin masalah performa. Oke, kalau lo penasaran dengan angka-angka yang dimiliki benchmark, here you go. Secara angka, dia seperti ini. Apakah ada peningkatan dibandingkan dengan tahun lalu secara performance, day-to-day experience? Menurut gue, jawabannya adalah sesimpel iya. Gue bisa merasakan lebih banyak aplikasi yang tertahan di background gitu ya, jadi nggak melulu refresh, ini itu dan semua segala macam. Switching apps juga rasanya lebih fluid, dan ini sebenarnya nggak aneh, karena satu kata kuncinya, RAM di iPhone 14 ini ternyata ada peningkatan dibandingkan dengan RAM di iPhone 13 tahun lalu. Tahun lalu di seri non-Pro, iPhone 13 dan juga 13 mini, dia memiliki RAM itu besarannya kalau gua nggak salah ingat adalah 4 GB. Sementara di tahun ini, iPhone 14 dan juga iPhone 14 Plus itu punya besaran RAM starts at 6 GB RAM, dan itu ternyata membantu gitu ya. Jadi ya, kalaupun ada orang-orang bilang, oh RAM di iPhone tuh nggak ngaruh karena emang tetap masih bisa jalan cepet ini tuh semua segala macam, it's true, tapi untuk masalah bisa nahan di background, iPhone 14 is clearly better dibandingkan dengan iPhone 13 series. Tapi tentu apalah artinya performa bagus, kamera bagus, baterai bagus kalau handphonenya tidak nyaman digunakan. Dan tentu karena iPhone 14 ini secara bentuk dan juga look itu sama kayak iPhone 13 yang lalu, jadi rasanya ya masih sama-sama aja. Kecuali kalau lo seperti gue ya, menggunakan 13 mini, tentu pindah ke sini rasanya agak gede, tapi surprisingly it's quite similar. Mungkin karena beratnya yang hanya 172 gram. Jadi emang untuk lo navigasi atas bawah, ekstrim, kiri kanan dan semua segala macam masih nyaman, kebantu dengan one hand mode. Terus juga lo mau pindah-pindah posisi juga nggak ribet gitu ya, karena untuk bobot handphonenya juga relatif ringan. Dan buat yang bertanya-tanya apakah gue tidak ketinggalan hype Dynamic Island kalau gue memilih menggunakan iPhone 14 biasa, tentu jawabannya itu balik ke diri lo sendiri. Karena jujur gini, Dynamic Island is nice to have, dan gue kangen dengan animasi-animasi yang ada di Dynamic Island di saat sesimpel gue pengen airdrop ataupun ada AirPods yang connect. Tapi udah, hanya di situ aja. Selebihnya, si Dynamic Island ini sendiri bukan sesuatu hal yang gue pakai terus-terusan. Kata kuncinya dari gue adalah it's nice to have, it's not a must have. Mungkin di tahun depan, kalau misalnya, atau mungkin seiring perjalanan gitu ya, udah banyak aplikasi-aplikasi third party yang bisa memaksimalkan Dynamic Island dan it will be good. Cuman untuk di saat ini, it's just fun to use. It's not a necessity buat lo punya Dynamic Island di iPhone 14. Satu hal yang masih gue sayangkan nih secara fisik di iPhone 14 ini sebenarnya adalah bagian bodi belakangnya. Karena dia masih sama seperti iPhone 13 dan juga iPhone 12 yang lalu gitu ya. Sama-sama glossy finishingnya, jadi sidik jari tuh seneng banget nempel gitu. Now by the end of the day, tentu gue ngerti ya, banyak orang-orang bilang, ini nggak worth it, Vic, terlalu mirip dengan iPhone 13 sebelumnya, chipsetnya sama semua dan segala macam. Iya benar, kalau lo cuman melihat handphone baru, peningkatan secara hardware. Karena kalau buat gue, peningkatan itu tidak harus dilakukan secara hardware aja, tapi hardware dan juga software harus bisa kawin. Apple dengan hardware barunya, 48 megapiksel kameranya, Dynamic Island-nya dan semua segala macam, di awal-awal kemunculannya hiccup-nya lumayan banyak. Sure, dia akan membaik dengan seiring waktu. Pertanyaannya adalah, apakah lo bersedia memberikan waktu sambil megang barangnya? Kalau misalnya iya, sok, monggo silahkan. Kalau misalkan enggak, lo masih bisa bersabar, ya mungkin tunggu 6 bulan lagi, ngelihat teman-teman yang lain ngeluarin review iPhone 14 Pro setelah 6 bulan. Atau setelah 1 tahun, biasanya lebih aman. Tapi, kalau lo udah pengen punya dari sekarang dan sekarang lo udah perlu banget handphone baru, iPhone 14 biasa ini adalah satu buah opsi yang menarik sebenarnya. Ingat, this is actually iPhone 13 Pro yang dihilangkan beberapa fiturnya. Is that good? Yes.
Secara software dan hardware-nya apakah sudah good? Yes. Tapi bentukannya emang kayak handphone tahun lalu. Jadi ya, balik ujung-ujungnya emang terserah lo. But for me, this one might be for me kalau gue pengen upgrade. Karena sejujurnya, sampai saat ini gue masih sulit melupakan si iPhone 13 mini buat gue pakai sehari-hari. Well, that was it. That was from me. Kalau lo gimana? Yuk kita ngobrol di kolom komentar. Buat sekarang Taufik Nobo undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skadoosh.